semuanya adik-adik. Wah, kita habis merayakan Natal ya adik-adik. Gimana nih adik-adik, masih merasakan sukacita Natal kan? Nah, oke adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita semua nyanyi bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu baru ya. Yuk kita belajar sama-sama. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sertai ibadah anak pada hari ini Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan sebelum itu kita sama-sama nyanyi lagu ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat dan senantiasa bersukacita. Oh ya, Kak Lisa mengucapkan selamat Natal buat adik-adik semua beserta keluarga. Meskipun Natal tahun ini kita tidak bisa merayakan bersama-sama di gereja dan hanya bertemu melalui Zoom, Kak Lisa percaya itu tidak membuat adik-adik menjadi patah semangat, tidak bersukacita, melainkan adik-adik tetap bersukacita. Kenapa? Karena Natal merupakan kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus lahir membawa sukacita untuk kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami semua, sehingga kami dapat merasakan sukacita pada hari Natal, pada hari ini, dan kami percaya Tuhan Yesus akan dengan sukacita pada hari-hari selanjutnya. Kami percaya ya Bapa bahwa anugerah dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Kami pada hari ini berdoa jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami,
Dan biarlah apa yang disampaikan oleh kakak kami dapat kami mengerti dan kami dapat memahami, dan biarlah kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari kitab Lukas ya. Di perjanjian baru Lukas 2 ayat 21 sampai dengan ayat 40. Ya, Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40. Yang mana di sana disebutkan bahwa Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Yuk kita baca bersama-sama Alkitabnya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya.
Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Adik-adik, setelah tadi kita membaca Alkitab bersama-sama, Kak Lisa mau bercerita ya tentang Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Setelah Tuhan Yesus lahir, genap berusia 8 hari, bayi Yesus ini disunat. Ya. Lalu pada saat itu juga dia diberi nama Yesus. Jadi bayi Yesus baru diberi nama Yesus ketika dia berusia 8 hari pada saat dia telah disunat. Nama itu diberikan oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh malaikat pada saat Ibu Maria mengandung bayi Yesus. Kemudian adik-adik, sesuai dengan hukum Tuhan, hukum Taurat Musa, di mana setiap anak laki-laki sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, saat itu bayi Yesus berusia 40 hari. Maria dan Bapak Yusuf kemudian melakukan perintah Allah tersebut, yaitu menyerahkan anak sulung mereka untuk diserahkan kepada Allah. Mereka melalui perjalanan yang cukup jauh dari Nazaret ke Yerusalem. Nah, Maria dan Yusuf juga membawa persembahan kurban, yaitu apa? Sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati yang masih muda. Adik-adik, dalam perjanjian lama dikatakan ya bahwa untuk persembahan kurban itu seharusnya berupa domba yang berumur 1 tahun dan seekor anak burung merpati. Namun dikarenakan Yusuf dan Maria bukan berasal dari keluarga yang kaya, maka mereka hanya mampu memberikan kurban persembahan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati yang masih muda. Di sini adik-adik tahu ya bahwa Yusuf dan Maria, Yusuf hanya seorang tukang kayu, jadi nggak mungkin bisa memberikan persembahan seekor domba yang masih muda. Nah, dari sampainya Yusuf dan Maria di kota Yerusalem, mereka bertemu dengan Bapak Simeon. Siapa Bapak Simeon itu? Bapak Simeon ini adalah seorang yang kudus, orang yang baik dan takut akan Allah. Bapak Simeon ini sedang menantikan Allah untuk menyelamatkan Israel. Dan beliau sudah bicara sama Tuhan, aku gak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, ketika melihat bayi Yesus yang dibawa oleh kedua orang tuanya di bait Allah di Yerusalem, Bapak Simeon sangat bahagia. Dia menyambut dan menantangnya
serta memuji Tuhan. Kenapa? Iya, karena dia sudah bertemu dengan Mesias. Bapak Simeon kemudian memberkati Yusuf, Maria, dan juga bayi Yesus, dan menubuatkan apa yang terjadi dengan Yesus ke depan. Coba nanti dibaca lagi ya di Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Di sana terdapat nubuat dari Bapak Simeon tentang bayi Yesus. Ya. Nah, kemudian mereka juga bertemu dengan Ibu Hana. Loh, Kalisa, siapa lagi itu Ibu Hana? Ibu Hana yaitu seorang nabi perempuan yang berusia 80 tahun. Nah, ketika melihat bayi Yesus, Ibu Hana merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Bapak Simeon, bahwa bayi Yesus memiliki keistimewaan. Nah, adik-adik, yang dikatakan Bapak Hana, Bapak Simeon, dan Ibu Hana tentang nubuat atas Yesus ini tidak dipahami sama kedua orang tuanya, Bu Maria dan Bapak Yusuf. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Bapak Simeon dan Ibu Hana. Nah, setelah melakukan hukum Allah, yaitu menyerahkan anaknya diserahkan kepada Allah di Bait Allah Yerusalem, kemudian Yusuf dan Maria kembali pulang ke Nazaret bersama bayi Yesus. Nah, adik-adik, Nazaret sama Yerusalem ini jaraknya jauh. Tetapi Bapak Yusuf dan Ibu Maria tetap taat melakukan perintah Allah. Kemudian bayi Yesus ini akhirnya tumbuh menjadi anak yang kuat, berhikmat, dan kasih karunia Allah senantiasa ada padanya. Adik-adik, dari cerita di atas kita belajar dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Meskipun mereka bersukacita sudah menerima berkat, yaitu dengan kelahiran bayi Yesus, Bapak Yusuf dan Ibu Maria tidak lupa untuk tetap taat. Taat apa Kak Lisa? Ya, mereka taat menjalankan hukum Taurat dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mereka tetap melakukan perintah Allah, yaitu menyerahkan anak laki-laki sulung mereka untuk diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga tetap taat? Meskipun Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi keinginan kalian? Atau ketika keinginan kalian sudah terpenuhi, kalian menjadi lupa kepada Tuhan. Kalian hanya ingat pada saat kalian dalam keadaan sedih, dalam keadaan sakit, kalian baru mengingat Tuhan. Tuhan, ulangan saya jelek. Tuhan, saya sakit, sembuhkan. Tapi ketika Tuhan sudah memberikan hasil yang baik pada saat kalian ulangan, Tuhan sudah menyembuhkan adik-adik pada saat adik-adik sakit, adik-adik lupa untuk apa? Untuk tetap taat kepada Tuhan. Taatnya bagaimana Kak Lisa? Nah, taatnya adik-adik tetap bersyukur dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, dan senantiasa melakukan perintah Tuhan. Jadi ketika adik-adik ulangannya jelek, kemudian adik-adik berdoa dan Tuhan memberikan hasil yang baik, adik-adik harus tetap berdoa, bersyukur. Terima kasih Tuhan,
Tuhan sekarang ulangan saya baik terus. Nah, kemudian melakukan perintah Tuhan apa? Ya, adik harus tetap belajar dengan rajin. Nggak boleh males, nggak boleh nyontoh sama temannya, nggak boleh nyepek. Sama ketika adik sakit, kata adik berdoa, Tuhan badan saya nggak enak ini, panas, takut nanti ke dokter karena takut COVID. Ketika Tuhan menyembuhkan, ternyata adik-adik lupa menjaga kesehatan, lupa menjaga kebersihan. Berarti itu adik-adik tidak menurut akan perintah Allah. Adik-adik tidak taat, adik-adik tidak bersyukur. Ketika Tuhan Yesus memberi kesembuhan, di sana adik-adik harus mulai menjaga diri adik-adik sendiri. Adik-adik harus makan makanan yang sehat, berolahraga, dan mengatur waktu. Belajar, tidur siang, dan tidur tidak larut malam. Itu adalah suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan yang tidak perlu kita sampaikan, tetapi kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan taat. Jadi adik-adik, dengan cerita di atas tadi, Bapak Yusuf dan Ibu Maria mengajarkan, ayo kita harus tetap taat meskipun kita dalam kondisi bersukacita. Biasanya karena orang akan lupa ketika bersukacita, mereka lupa bersyukur, mereka lupa melakukan firman Tuhan karena mereka sudah senang bersukacita, sudah merasa damai sejahtera. Dan itu tidak diajarkan oleh Tuhan seperti itu. Tuhan memakai Bapak Yusuf dan Ibu Maria untuk menunjukkan kepada kita pada cerita hari ini bahwa di saat sukacita pun kita harus tetap taat kepada Tuhan Allah kita. Nah, Kak Lisa percaya bahwa anak-anak sekolah minggu GKI Sepanjang semua memiliki sifat seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang senantiasa taat meskipun dalam sukacita. Tidak hanya taat pada saat kita membutuhkan Tuhan, kita dalam kesulitan dan kesusahan. Tapi Kak Lisa percaya anak-anak sekolah minggu GKI Sepanjang akan senantiasa taat pada saat bersukacita, pada saat berbahagia. Nah adik-adik, sebelum Kak Lisa mengakhiri firman hari ini, kita akan baca ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Yuk kita baca bersama. 1 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ayat hafalan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa bersukacita. Tapi jangan lupa pada saat kita bersukacita, kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan jangan lupa kita juga harus melakukan perintah Allah. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Lisa menutup cerita pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami melalui Bapak Yusuf
dan Ibu Maria, di mana kami diajar untuk taat pada saat kami bersuka cita. Terima kasih ya Bapa, bahwa Tuhan telah mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak hanya taat pada saat kami menderita, pada saat kami sakit, pada saat kami membutuhkan Engkau, tetapi kami juga harus taat pada saat kami bersuka cita, bahwa kami harus tetap mengingat Engkau, kami harus tetap berdoa dan melakukan firman Tuhan di kondisi apapun, dan bahkan pada saat kami bersuka cita. Terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami pada hari ini juga bersyukur karena Tuhan juga telah memberkati kami sehingga kami dapat merayakan Natal bersama dengan teman-teman di sekolah minggu pada minggu yang lalu dan juga dengan keluarga kami. Meskipun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami bersuka cita. Kami bersyukur bahwa melalui Zoom kami melihat bahwa teman-teman kami semua dalam kondisi sehat, kakak-kakak juga dalam kondisi sehat. Terima kasih atas berkat itu ya Bapak yang telah Kau limpahkan kepada kami. Ajar kami untuk tetap menjaga kesehatan kami, ajar kami untuk menjaga tubuh kami, karena kami tahu bahwa tubuh kami merupakan bait Allah yang harus kami jaga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kebaktian anak online pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ajar kepada kami untuk tetap setia dalam mengikuti kebaktian anak online. Berkati teman-teman kami semua dan kakak-kakak kami. Berkati teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun dalam keadaan yang kurang baik. Kami percaya Tuhan Yesus hadir kepada mereka. Tuhan Yesus ada beserta mereka seperti Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat bersuka cita beserta seluruh keluarga. Jangan lupa senantiasa taat atas perintah Tuhan dan senantiasa taat mematuhi protokol kesehatan dengan tetap mencuci tangan dengan bersih, memakai masker saat keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Liburan panjang saat ini lebih baik di rumah saja. Ya, jaga kesehatan. Sampai bertemu di ibadah online anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini, yuk kita akan menyanyikan lagu lagi. Kita bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu T-A-A-T, Taat. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah usai, tapi kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk ibadah anak pada hari ini. Tolong Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami Tuhan. Tolong Engkau berkati selalu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Adik-adik, ibadah kita hari ini telah usai ya. Dan kakak mau terus ingetin adik-adik, jangan lupa ya adik-adik tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu pakai masker ya kalau adik-adik keluar rumah. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan memberkati.